Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, Salam. Kita akan ada dalam ibadah ASN Kristen Kabupaten Tenggara. Karena itu marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah. Setiap manusia adalah pemimpin dan semua orang Kristen dipanggil Tuhan menjadi pemimpin serta menjadi pelayan yang mengikuti teladan Kristus. Dengan mengikuti teladan Kristus, seorang pemimpin menggunakan otoritas yang dimiliki bukan untuk memerintah orang lain, melainkan untuk melayani. Kepemimpinan yang melayani erat kaitannya dengan kerendahan hati, ketaatan dan keteladanan. Kita harus taat kepada Kristus dengan menjadi teladan dalam melayani sebagai seorang pemimpin. Dalam tema pemimpin yang melayani, marilah dengan penuh kerendahan hati kita muliakan Tuhan dalam ibadah ini. Bapak Mama saudara saya persilakan berdiri. Kita lakukan nyanyian kemurahan. Injil Matius pasal 20 ayat 21b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kita sambut dengan melakukan Kitab Jemaat 424 baik yang ketiga.
puji-pujian vokal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Silakan untuk melanjutkan. Bapak Mama Saudara kita buka kitab dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Kita biarkan Alkitab kita terbuka sebagai tanda kita siap untuk menerima firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami anak-anak. Di pagi hari ini Tuhan memberkati dengan penuh ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan bagi kami. Kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjalani segala tanggung jawab dalam pekerjaan dan di dalam tugas yang kami emban. Di pagi ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ketika kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara, mari
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah firman Tuhan. Dipersilakan. Ya, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam. Ada sukacita. Tadi datang seperti ini kurang senyum. Boleh kasih salam di samping kanan dan kiri. Apalagi besok hari Sabtu, hari Minggu, bisa rebahan sambil scroll TikTok. Jangan lupa siapa saja yang ya. Bapak Mama Saudara perlu perkenalan pesan. Beta Purnama Christine Hani, beta melayani di jemaat Magdala Oebol. Tadi jadinya Magdala ya. Kayaknya belum pernah pergi kau waktu Mama. Oh, ada bapak di depan. Oebol di mana? Di dekat Pantai Sai. Waktu Mama pernah di Pantai Sai. Ya. Pantai sangat bagus, tapi belum tersentuh. Pariwisatanya masih belum tersentuh di sana. Nanti bapak Mama dari dinas pariwisata berarti. Beta sudah berkeluarga, anak 2, suami cukup 1, ya. Dan cukup sudah itu perkenalan. Dalam ibadah ini Bapak Mama, tema yang menjadi perenungan kita adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Bapak Mama, siapa yang disebut sebagai pemimpin? Siapa yang bisa kita sebut sebagai pemimpin? Ada Bapak Ibu guru atau mantan tanyakan saya terlibat. Siapa yang bisa kita sebut sebagai pemimpin, Bapak? Ada di liturgi bisa lihat di sini. Semua orang, ya. Pada dasarnya semua orang adalah pemimpin. Namun hanya sebagian orang yang benar-benar bisa memimpin. Kenapa? Karena pemimpin adalah seorang yang bertindak mempengaruhi orang lain dan mengarahkan energi pada setiap orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang mau tentang melayani. Melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Hari ini kata ngomong tentang melayani dalam konteks pelayanan Kristen. Melayani bukan sekedar tindakan atau satu rangkaian kegiatan, tetapi dia merupakan satu wujud iman, kasih, dan pengabdian kepada Tuhan Allah dan sesama. Arti melayani dalam agama Kristen yang ideal, dia harus menunjukkan pemberitaan Injil Yesus Kristus supaya orang lain bisa kenal dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Ini arti melayani dalam agama Kristen. Melayani menurut ajaran dan teladan Yesus Kristus. Ini konsep pelayanan mengajarkan pentingnya mengutamakan kebutuhan orang lain dan melayani mereka dengan hati yang tulus dan dengan kerendahan hati. Karena pelayanan Kristen dia tidak hanya fokus pada aspek rohani, tetapi juga pada
Di perjalanan Tuhan Yesus kasih tahu murid-murid tentang penderitaan yang akan dialami untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid tentang kematian? Karena para murid, mereka inilah yang akan menggantikan dan meneruskan karya Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin dan mewartakan kerajaan surga di dunia. Tetapi para murid mereka sudah mengerti Tuhan Yesus pun berkata, dong son desimun apa yang sedang Tuhan Yesus katakan. Justru dong berdebat, mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Semua murid Tuhan Yesus merasa dong diri paling hebat daripada yang lain. Mereka salah kira bagaimana. Mereka sangka bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan dunia, sehingga di dalam pikiran nanti ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia, dia pun kerajaan dan dia pun kepemimpinan itu akan diberikan kepada murid yang paling hebat. Bagaimana Tuhan Yesus tahu apa yang murid-murid pikir? Ya, ketika mereka sampai di rumah, Tuhan Yesus tanya tentang apa yang mereka perdebatkan. Selalu diam. Tuhan Yesus bilang, masa ngomong apa tadi? Don't diam. Soalnya ada satu pun yang berani jawab Tuhan Yesus untuk pertanyaan. Sepertinya kayak tadi kita jawab siapa itu pemimpin, tanya siapa itu pemimpin, ya. Mereka semua terdiam sampai ada yang berani jawab Tuhan Yesus untuk pertanyaan. Lalu Tuhan Yesus mulai bongkar dong cara berpikir tentang siapa yang terbesar menurut mereka. Menurut Kristus. Di dalam ayat 36 tadi, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semua. Bagi Yesus yang terbesar itu bukanlah orang yang memerintah orang lain. Menurut Yesus yang terbesar adalah yang melakukan apa yang penting, yaitu melayani orang lain dan berkorban untuk orang lain. Bagaimana Tuhan Yesus selalu bawa seorang anak kecil, kasih duduk di tengah-tengah mereka. Lalu dia bilang, siapa saja yang sambut seorang anak seperti ini di dalam beta nama, dia menyambut beta. Dan siapa yang sambut beta, bukan beta yang disambut, tetapi dia, yaitu Allah yang mengutus beta. Bapak Mama, apa maksud perkataan Tuhan Yesus menyambut anak kecil yang kemudian mengatakan sama dan menyambut dia? Ini artinya Tuhan Yesus kasih sama dia pun diri dengan anak kecil. Anak kecil itu polos. Bapak Mama yang ada anak di rumah pasti tahu. Polos, gampang, menggemaskan, ada belum pipis semua. Dong gampang senang, dong gampang juga dibujuk, begitu menangiskan. Tapi gampang sakit juga, gampang apalagi Bapak? Gampang apa lagi? Palese ya. Ya, sakit gampang, menangis juga gampang, palese. Kalau minta apa boleh kasih, menangis. Butuh pertolongan, belum ditolong, menangis. Kita punya 2 toddler di rumah. Ini begitu bagus. Dan itu sudah yang menjadi tanggung jawab saudara. Nah, anak kecil dia melambangkan anggota masyarakat yang lemah, miskin, rentan dan membutuhkan pertolongan. Lalu seorang anak kecil, Tuhan Yesus kasih sadar para murid bahwa kalau mereka ingin jadi yang terbesar di kerajaan surga, maka mereka harus mau jadi yang terakhir dan pelayan dari semua. Ini artinya para murid harus siap untuk memeluk dan melayani orang miskin, lemah, hina, dan menderita dengan perasaan hati mereka yang tulus. Para murid di kemudian hari mereka memang menjadi pemimpin. Mereka memimpin gereja Tuhan. Karena itu Tuhan bukan cakrawala berpikir supaya punya pemahaman yang benar tentang siapa
pemimpin yang mau melayani anggotanya dengan tulus, terutama anggotanya yang paling lemah dan rentan. Di Rotendawi, apakah masih banyak masyarakat miskin? Masih kok Bapak Mama? Ragu-ragu masih kok? Masih. Ya. Sudah miskin, mereka tidak punya keterampilan dan terbatas dalam sumber daya manusia. Orang-orang langsung punya pekerjaan dan langsung dia berusaha untuk mengupayakan pekerjaan, tetapi memilih menikah dengan biaya orang tua dan keluarga. Tuh, karena mungkin sisa harus pesta besar, undang semua kampung. Setelah ini langsung punya apa untuk dipakai dalam hidup berumah tangga, karena hari-hari hidup untuk bayar hutang. Punya anak, tapi tidak pandai mengurus anak-anak, kurang edukasi, sehingga lahir anak-anak yang kurang gizi, stunting. Menu di dalam rumah hanyalah nasi putih teri dan di meja kita santap setiap hari, begitu ya? Manu terong, sisi manu, sisi sapi, sampai hokus. Nanti saat kalau ada acara, tunggu kalau ada tamu yang datang di rumah, baru ada upaya untuk makan sehat dan makan bergizi. Lalu ternyata yang berkunjung adalah para pemimpin. Aduh, repot lah. Bapak Mama, ada upaya kita, apa upaya kita sebagai pemimpin dalam melihat realita ini? Katong tentu sudah melakukan pelayanan pada mereka yang membutuhkan, saya yakin itu. Tapi apakah kita sudah lakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, sebagaimana pelayanan yang Tuhan Yesus telah datang? Apakah katong benar-benar peduli, atau katong hanya peduli saat katong dituntut untuk peduli? Apakah katong benar-benar peduli, atau katong hanya peduli saat katong dituntut untuk peduli? Satu ASN harus pilih anak-anak, adik asuh. Ada yang merasa dituntut toh, atau ada yang sukarela? Jawab masing-masing di hati. Matius pasal 20 ayat 21b, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Hari nas pemimpin jawab begitu. Mengapa? Karena seseorang yang mau jadi yang utama, dia haruslah menjadi yang paling terakhir untuk bisa melihat apa yang mesti dia lihat dengan ketulusan. Semua yang ada di sini tentu adalah orang-orang besar, orang-orang pilihan Tuhan. Pak Mama setuju dan beta. Pak Mama setuju dan beta kalau Pak Mama adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sepertinya rakyat. Ya harus setuju karena untuk bisa jadi ASN yang berakhlak, bisa ada Garuda di dalam itu satu kebanggaan. Tentu Pak Mama harus mengalahkan ribuan orang yang mendaftar. Ya ini untuk yang baru dari KPNS. Melewati proses yang panjang langsung mudah. Tapi ada juga yang lolos sekali tes, ada yang lolos dalam sekali tes, ada yang berkali-kali baru lulus, ada yang lulus sekolah langsung diangkat jadi CPNS, ada yang sudah mengabdi lama baru diangkat. Namun dibalik itu semua dengan proses yang Bapak Mama lewati baik sulit maupun mudah, itu semua adalah tentang kasih karunia Allah, sehingga kita ada dalam tanggung jawab sebagai ASN. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan sang pernah salah menaruh dan mempercayakan pekerjaan dan jabatan di pundak Papa Mama saudara-saudara. Tuhan tidak pernah salah untuk menaruh kepercayaan pekerjaan dan jabatan di pundak kita masing-masing. Bapak Mama saudara sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang dipandang baik. Kita percaya bahwa kehidupan sosial akan menjadi lebih baik, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan kesehatan akan menjadi baik, pendidikan yang berkualitas di Rotendawi akan menjadi baik, bahkan ekonomi akan menjadi stabil karena pelayanan dari Bapak Mama sekalian.
berarti kita adalah orang yang gagal dalam merespon kasih Tuhan. Pekerjaan yang kita punya, jabatan yang kita punya saat ini, mungkin saja satu saat Tuhan akan ambil kembali. Dan dalam sekejap kita bisa kehilangan kalau kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Ini bukan takut ya, tapi kenyataannya memang terjadi begitu. Bapak Mama menjadi seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan kepandaian dan kehebatan. Tidak hanya mengandalkan kepandaian dan kehebatan yang ada pada diri kemudian menutup mata, hati dan membuat kita menjadi sombong. Kesombongan akan membuat kita menjauh dari sesama dan kasih setia Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pemimpin yang memimpin dengan hati dan peduli terhadap orang-orang di sekitar. Menjadi pemimpin yang
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi